mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya atas nama Arlinda Fantiklau, NPM 22230174. Saya atas nama Semian Siseran, NPM 22230146. Saya orang yang paling tampan atas nama Damian Denahak, MPM 22230201. Saya atas nama Yang Nuril Kanubera dengan NPM 22230151. Saya atas nama Teresa Ewandanule dengan NPM 22230148. Saya bernama Andi Novelia dengan NPM 22230187. Di video ini kami akan membahas tentang kelompok tani yang ada di Desa Usapinono, terkhususnya tanaman obat herbal. Selamat menyaksikan. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tanaman obat herbal. Wawancara atau diskusi dengan seorang anggota kelompok tani yang telah berdiri sejak tahun 2006. Kelompok tani ini awalnya didirikan bersama dengan Pater Hieronymus Aron dan bergerak dalam pengolahan tanaman obat dan jamu tradisional seperti temulawak, mengkudu, jahe, kunyit, dan kelor. Anggotanya awalnya 10 orang dan kini berkembang menjadi 20 orang. Kelompok ini mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dalam pengadaan modal dan fasilitas seperti alat pengering dan peralatan pengolahan. Mereka menghadapi kendala utama yaitu modal terbatas dan pasokan tanaman obat yang kadang tidak stabil. Proses produksi melibatkan tenaga beberapa anggota dan mampu menghasilkan paket kemasan serta kapsul tanaman obat. Produk dijual juga secara online dan dikirimkan ke berbagai daerah termasuk Flores, Kupang hingga luar negeri yaitu Timor Leste. Dana hasil penjualan dibagi dua, sebagian untuk anggota yang bekerja, sebagian masuk ke kas kelompok. Kelompok menginginkan peningkatan kualitas kemasan dan peralatan untuk mengembangkan usaha mereka. Manfaat tanaman obat tersebut diantaranya membantu masalah lambung, peredaran darah, dan pemulihan tenaga. Next, di sini kami akan menjelaskan tentang poin-poin penting. Poin-poin penting yang pertama yaitu sejarah dan pendiri kelompok tani. Kelompok didirikan sejak tahun 2006 dengan bantuan dan arahan dari Pater Hieronymus Aron. Awalnya terdiri dari 10 anggota, kemudian berkembang menjadi 20 anggota termasuk generasi muda. Fokus awal pada produksi tanaman obat seperti temulawak dan mengkudu. 2. Jenis-jenis tanaman obat dan produk yang diolah. Tanaman utama yang diolah mencakup temulawak putih, temulawak kuning, dan temulawak hitam. Kemudian mengkudu, jahe merah, kunyit, kelor, kayu manis, dan bunga cengkeh. Produk dihasilkan dalam bentuk kemasan serbuk dan kapsul dengan sesuai varian tanaman yang disebutkan. Setiap bahan mempunyai khasiat khusus untuk kesehatan seperti mengatasi masalah lambung, tekanan darah, dan pemulihan tubuh. Halo teman-teman, baik, di sini saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu struktur dan organisasi kelompok. Kelompok terdiri dari anggota kelompok tani dan anak-anak muda yang turut aktif, tidak menggunakan aset luar. Seluruh kegiatan dikerjakan oleh anggota sendiri. Pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara kekeluargaan, dipimpin oleh tokoh yang diakrabkan dengan panggilan mama. Yang keempat, sumber pendanaan dan bantuan. Mendapatkan bantuan dana dan fasilitas dari Perindatok, pemerintah daerah setempat. Pendanaan digunakan untuk pengadaan alat produksi seperti alat pengering dan peralatan pengiris. Modal usaha masih menjadi kendala utama dalam pengembangan produksi dan pemasaran produk. Dan yang terakhir, yang kelima, proses produk tanaman obat. Produksi dilakukan secara manual melibatkan tenaga 4-5 orang untuk menghasilkan satu karung produk setiap hari. Untuk tanaman mengkudu, proses pengolahan relatif lama,
bisa mencapai 1 minggu untuk tiap 1 kilo. Alat-alat produksi yang lebih modern mulai digunakan sejak mendapatkan bantuan peralatan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ke-6, yaitu pemasaran dan distribusi produk. Produk dipasarkan melalui penjualan langsung di desa serta secara online. Melalui bantuan teknologi dan perangkat digital, pasar menjangkau daerah Flores, Ruteng, Lambau Bajo, Kupang, bahkan Timor Leste. Pelayanan pengiriman produk dilakukan dengan memanfaatkan jaringan lokal dan online. Yang ketujuh, manfaat dan khasiat tanaman obat. Temulawak berguna untuk memperbaiki fungsi lambung, menghilangkan lelah, dan memulihkan tenaga. Menguru baik untuk kesehatan jantung, ginjal, kolesterol, dan radang lambung. Jenis jahe serta kunyit memiliki fungsi pengobatan dan menjaga imunitas tubuh. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-8 mengenai kendala yang dihadapi kelompok. Modal yang terbatas menyebabkan fluktuasi dalam produksi dan distribusi produk. Pasokan bahan baku terkadang tidak stabil, tergantung musim dan kondisi tanam. Kendala teknis seperti minimnya sarana pengolahan dan kemasan yang belum optimal. Materi yang ke-9, pengolahan dana hasil penjualan. Dana hasil penjualan dibagi dua, yaitu untuk para anggota yang terlibat dalam produksi dan sisanya masuk ke dalam kas kelompok. Dana kelompok dipakai untuk pengembangan usaha dan biaya operasional. Transaksi dan pencatatan dilakukan secara sederhana sesuai kapasitas anggota. Harapan dari anggota kelompok tani ini adalah kelompok tani menginginkan peningkatan kualitas kemasan produk agar lebih menarik dan tahan lama. Peralatan produksi yang lebih canggih dan lengkap diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dukungan pendanaan tambahan dan pelatihan di bidang pengelolaan serta pemasaran akan membantu kemajuan kelompok. Kelompok ini membuktikan bahwa semangat kekeluargaan dan kearifan lokal mampu menciptakan produk unggulan. Meskipun terbatasnya modal dan fasilitas menjadi tantangan, potensi mereka jelas besar dan kita berharap dukungan segera datang untuk membantu mereka melompat ke tingkatan yang lebih tinggi.